Tobat toh mbak, jangan nyakitin orang, kasihan orang-orang zaman sakit itu, mereka juga punya keluarga gitu. Nyocor sih nasihatin jenengan, panjenengan itu nggak terus dikuasai setan gitu loh, jangan mau dikuasai oleh setan cuman karena pengen dunia ini bukan segalanya lah. Tobat, tobat. Ya Allah, Allah, Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah melawan setan kupret tadi malam ini, masya Allah, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini darahnya beku ini. Setelah tadi malam melawan dukun santet yang menggunakan kekuatan jin, menggunakan kekuatan sihir, sempat masuk mengenai diri, akhirnya sempat terluka juga tadi malam. Tapi alhamdulillah lukanya tetap kita nikmati, karena memang setiap perjuangan pasti ada halangan-halangannya, tapi halangan itu menjadi terasa nikmat ketika kita syukuri dan juga kita nikmati. Salah satu penyebab jin masuk ke dalam diri setelah saya kaji, salah satunya melalui dengan aliran darah. Jadi sihir itu masuk melalui kekuatan angin yang merasuk melalui dengan rambut terus ke aliran darah. Ada juga yang lewat pori-pori. Dan jin itu masuk, yang menjadi kesalahan utama saya ialah masih terkungkung atau terprovokasi, atau saya itu masih terpancing dengan marah, dengan cacian, dengan hinaan dan tantangan dari dukun tersebut, sehingga dari emosi yang terpancing itulah, dari marah yang terjadi itulah yang menjadi penyebab jin itu bisa masuk ke dalam diri kita. Karena memang bangsa jin itu masuk ke dalam diri kita, di dalam diri manusia itu melalui dengan yang pertama adalah al-ghadab, marah. Yang kedua
itu bisa masuk ke dalam diri kita melalui yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, waswas. Dan yang ketiga, jin itu bisa masuk ke dalam diri manusia melalui dengan sedih. Dan nanti ketika dia sudah masuk ke dalam diri manusia dari penyakit batin, bisa mengenai dohir juga. Makanya oleh sebab itu, supaya diri kita tidak bisa disihir atau tidak kemasukan jin atau tidak diganggu jin, yang pertama ya jangan mudah marah, yang kedua jangan mudah was-was, dan yang ketiga jangan mudah sedih. Itu yang harus dilakukan. Makanya untuk melawan kekuatan sihir sebenarnya tidak perlu ilmu macam-macam, yang penting mempunyai pengendalian diri, tidak mudah dikendalikan oleh hawa nafsu maupun oleh syaitan, yaitu nggak mudah marah, nggak mudah bingung atau was-was, dan nggak mudah sedih. Nah, supaya diri kita nggak mudah marah, nggak mudah sedih, nggak mudah was-was, ya memang harus menemukan jati diri kita. Ya, cara menemukan jati diri kita tentu harus menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Memang jin yang menyerang tadi malam itu yang digunakan oleh dukun santet itu lumayan dahsyat ya, karena memang dukun santetnya sendiri kelihatannya pinter banget itu loh, mancing emosi itu dengan perkataan yang sabar, yang nggak begitu kelihatan gitu. Jadi memancingnya tuh secara halus banget itu. Nah ini jadi perlawanan melawan dukun santet ini memang penuh dengan liku-liku itu. Intinya ya tidak boleh sombong kita. Intinya tidak boleh sombong, tidak boleh merasa diri kita itu hebat. Terus jangan mudah terpancing, kuncinya seperti itu. Panas loh rasanya. Rasanya panas perih. Dan memang sihir ini memang benar-benar adanya, dan itu terjadi di masyarakat gitu. Sihir ini benar-benar ada, bukan tidak ada. Sihir itu benar-benar ada dan terjadi di masyarakat kita. Dan yang paling penting, kita jangan pernah takut dengan yang namanya tenung, teluh, sihir maupun dukun santet. Kita nggak boleh takut, asalkan diri kita benar-benar berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara selalu meminta perlindungan kepada Allah, maka diri kita tidak perlu takut dengan yang namanya dukun santet maupun ilmu tenung, teluh dan lain sebagainya. Ilmu santet itu bukan pikiran ya. Jadi ilmu santet itu bukan permainan pikiran. Jadi jangan dikira ilmu santet itu hanya bermain di sugesti maupun di pikiran, tidak. Ilmu santet itu benar-benar ada. Sama ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir atau disantet gitu dengan menggunakan buhul, lalu dibimbing oleh malaikat untuk melepaskan ikatan-ikatan yang ada di dalam buhul tersebut gitu. Buhul itu seperti tower gitu loh. Jadi towernya itu mengikat di dalam HP gitu, menyambung ke dalam HP-nya. Jadi kalau towernya itu belum diputuskan, itu nanti ya masih tetap sakit gitu. Jadi kalau sihir itu kata kerjanya itu seperti tulang atau kotoran, lalat dan penyakit gitu.
Jadi kita tidak bisa mengusir lalatnya kalau kotorannya itu belum dibuang. Jadi kotorannya dulu dibuang, setelah itu lalatnya diusir baru dipagari. Dan ketika seseorang diruqyah lalu muncullah reaksi atau bahasa kerennya itu abreaksi ya, itu bukan hanya gangguan pikiran saja, bukan hanya gangguan psikis saja. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa penyakit non medis atau penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin itu disebut dengan penyakit taifun. Jadi jin itu bisa masuk ke dalam diri manusia atau menyakiti manusia melalui dengan aliran darah, masuk dari rambut ke aliran darah. Nah, penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin ini disebut dengan penyakit taifun. Jadi ketika di ruqyah muncul reaksi, bukan hanya ketika marah, teriak-teriak, sedih, nangis, itu hanya gangguan pikiran saja. Benar, itu adalah gangguan pikiran atau gangguan psikis alam bawah sadarnya. Tetapi alam bawah sadar atau psikis yang memang diganggu oleh gangguan jin, baik itu karena memang gangguan jin secara ketempelan maupun secara sihir. Jadi penyakit medis itu ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan, dan ada juga yang karena sihir. Jadi ada macam-macamnya. Nah, ketika penyakit psikis yang karena gangguan jin inilah disebut dengan penyakit taifun. Penyakit taif yang diakibatkan oleh gangguan jin. Nanti muncul perasaan al-ghotob, yaitu marah. Yang kedua muncul yuwaswisu fi sudurina minal jinnati wanas, was-was. Dan yang ketiga muncul perasaan yang selalu sedih. Dan yang ketiga nanti khoyalah, halusinasi. Dan yang kelima bisa sampai ke majnun begitu. Jadi oleh sebab itu jangan sampai mengira kalau penyakit yang karena gangguan jin itu enggak ada. Itu ada, itu benar-benar ada. Kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, itu pun juga mengenai tentang sihir, yang mengenai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mau dikatakan apakah ini benar atau tidak, tapi nyatanya sihir itu memang benar-benar mengenai di masyarakat kita, gitu. Benar-benar terjadi di kalangan masyarakat ilmu sihir ini. Oleh sebab itu yang terpenting sebenarnya ini untuk mengingatkan diri saya sendiri, dan tentunya untuk mengingatkan saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa ketika kita ingin terhindar dari gangguan sihir, maka yang pertama jangan mudah marah atau al-ghotob. Yang kedua jangan mudah was-was, jangan gampang was-was, atau yuwaswisu fi sudurina minal jinnati wanas. Was-was itu nanti menyebabkan gangguan-gangguan. Dan yang ketiga jangan mudah sedih, karena ketiga hal inilah jalan masuknya sihir atau jin ke dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak mudah marah, tidak mudah sedih, dan tidak mudah was-was? Ya caranya hati kita harus senang. Kalau hati kita senang, pikiran kita tenang, tentu kita nggak gampang marah, nggak gampang sedih, dan nggak gampang was-was. Nah, supaya hatinya senang, pikirannya tenang, tentunya dia harus bersyukur. Kalau bersyukur pasti hatinya senang, pikirannya senang, terus nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang was-was. Lalu bagaimana caranya supaya bersyukur? Maka dia harus ingat kepada Allah. Nanti ketika dia ingat kepada Allah, maka akan tumbuh rasa syukur dan tumbuhlah rasa senang di dalam hati dan pikiran, sehingga tidak gampang marah, tidak gampang sedih, dan nggak gampang was-was. Lalu bagaimana supaya diri kita tadi nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang was-was? Hatinya harus senang, pikirannya tenang. Supaya hatinya senang, pikirannya tenang, maka dia harus bersyukur. Supaya dia bersyukur,
maka dia harus ingat kepada Allah. Lalu bagaimana supaya kita ingat kepada Allah? Kita harus berzikir supaya kita ingat kepada Allah. Kalau kita senang berzikir, maka nanti kita pasti akan ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, pasti kita akan bersyukur. Kalau kita bersyukur, pasti hati kita akan senang, pikiran kita senang. Kalau pikiran kita senang, hati kita tenang, maka nggak akan gampang marah, nggak gampang bingung, nggak gampang was-was. Kalau kita nggak gampang was-was, nggak gampang bingung, nggak gampang sedih, maka badan kita akan sehat terus-menerus. Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat raga yang kuat. Maka ketika ingin jiwa raganya ini sehat dan kuat, ya tentunya harus ingat kepada Allah. Itu yang harus dilakukan. Ini menggupal ya, panas. Ya namanya bertarung dengan setan kepret ya. Begini-gini, tapi dinikmati saja. Semuanya kalau dinikmati akan terasa nikmat. Tapi yang penting saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada Allah dengan cara diri kita selalu berzikir. Karena berzikir itu makanan batin, supaya diri kita itu berisi, jangan kosong gitu. Sama seperti gelas. Ketika gelas itu tidak ingin kemasukan angin, karena kekuatan jin itu sebenarnya lemah ya. Jadi jin itu lemah. Jadi tidak ada jin itu yang kuat. Jadi kalau ada yang bilang jin itu kuat, itu menurut saya sangat salah sekali. Jin itu lemah, jin itu sangat-sangat lemah. Sebab jin itu nggak punya jisim gitu, dia nggak punya imaterial, dia yang seperti angin. Maka ketika gelas tadi ingin nggak bisa kemasukan angin, gelas itu kan kalau berisi air dia nggak akan kemasukan angin. Maka diri kita supaya nggak kemasukan jin, ya diri kita harus berisi. Tentunya bukan hanya diisi dengan makanan dohir seperti nasi dan sayur, tetapi harus diisi dengan makanan batin, yaitu dengan zikirullah, mengingat Allah. Karena zikir itu adalah makanan batin. Dan makanan, ketika kita memberikan makanan, sama kayak kita makan itu nggak perlu banyak sebenarnya, sedikit tapi yang istiqomah. Allah itu lebih suka yang sedikit tetapi istiqomah daripada banyak tapi nggak istiqomah. Ya kita kayak makan ini sedikit, sehari 3 kali sepiring, tapi yang penting istiqomah, maka diri kita akan sehat gitu. Biru-biru ya Bang. Inilah pengalaman nikmatnya berjuang. Tentunya saya pun juga berharap bisa meninggal dalam keadaan berjuang, bukan dalam keadaan tidur ya. Saya berharap seperti itu, karena hidup saya sudah saya wakafkan lah. Dan memang sihir tenung dan telu itu ada di tengah-tengah masyarakat kita, itu benar-benar ada. Ya semoga saja saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan, dilindungi dari gangguan sihir, tenung telu, dari gangguan jin dan manusia, dan diselamatkan dunia dan akhirat. Dan semoga saja kita semuanya bisa benar-benar menjalankan segala perintah Allah dengan sebenar-benarnya, karena itu untuk satu yang menjadi kuncinya yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika panjenengan punya hajat, punya keinginan, punya harapan, jangan datang ke dukun. Karena doa yang paling mustajab itu bukan dari dukun, tapi dari orang tua kita. Itulah doa yang paling mustajab. Oleh sebab itu kalau punya keinginan, minta doa kepada orang tua. Saya yakin itu akan dijabah oleh Allah. Jangan datang ke dukun.
semoga kita semuanya bisa selalu berpegang teguh kepada tali Allah, menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, dan berbakti kepada kedua orang tua. Selalu ingat kepada Allah dengan cara berzikir. Dan untuk semua saudara-saudaraku, semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawat-selawat yang welas Gusti Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.